Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat, yaitu dengan judul aplikasi pemburu 2ND1, yaitu aplikasi e-commerce. Dan untuk latar belakangnya, di sini kegiatan thrifting semakin digemari oleh masyarakat karena menawarkan solusi berbelanja yang lebih ekonomis, ramah lingkungan, serta menjadi sarana untuk menemukan produk yang unik dengan harga yang terjangkau. Namun demikian, kegiatan thrifting secara online masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya informasi produk, lambatnya proses transaksi, dan minimnya keamanan dalam jual beli. Dan tujuan dari aplikasi yang saya buat yaitu menciptakan ekosistem thrifting yang aman, cepat, dan nyaman bagi seluruh penggunanya, terutama pada peningkatan kinerja, penyediaan informasi produk, serta memberikan akses platform gratis bagi penjual kecil dan UMKM untuk memasarkan produknya agar lebih luas. Dan untuk halaman pertama yaitu langsung mengarah pada halaman produk dan masuk otomatis sebagai pengguna Goes. Baiklah, kita akan mendemokan aplikasi kita dan saya akan memberitahukan berbagai fitur di dalamnya, yaitu terdapat fitur pencarian produk, menu keranjang, login, dan register. Dan ini merupakan halaman pada Goes, yaitu pelanggan ataupun orang yang belum login, belum membuat akun. Sekarang kita akan masuk ke bagian pelanggan yang sudah login. Ya, ini terdapat menu profile dan sudah ada menu seperti ini: edit profil, ubah password, riwayat pesanan karena belum belanja, kemudian kita belanja, dan tersedia menu lainnya seperti kategori dan filter produk, dari yang produk lama, baru, dan kita akan mencoba mencek out-nya ya, seperti ini. Ini merupakan halaman detail dari produk yang akan kita check out. Untuk fiturnya kita bisa menambahkan jumlah. Kita coba. Nah, tidak bisa karena stoknya cuma satu, dan kemudian kita ubah jadi satu saja, dan kita tambah ke keranjang ya. Kemudian kita melakukan proses checkout ya, seperti ini. Untuk detail pengirimannya sudah otomatis terisi karena sebelumnya di bagian profile pengguna sudah melengkapi detail pengirimannya, yaitu nama lengkap, nomor HP, dan alamat pengirimannya. Dan kemudian untuk fitur lainnya, metode pembayaran, di sini sudah tersedia Dana ya, seperti ini. Dan untuk ringkasan pesanannya sudah tersedia di sini. Total keranjang ya, total belanjanya berapa. Dan untuk memastikan apakah benar ya, bisa diklik seperti ini ya, dan masuk ke halaman detail produknya. Ya, dan sekarang kita kembali lagi. Kita akan mencoba mengupload bukti pembayaran
seperti ini. Kita upload. Kalau sudah, kita tekan proses pesanan. Ya, sudah berhasil, dan untuk detail pesanannya, untuk statusnya udah otomatis menjadi pending. Ini merupakan item pesanannya, detail pengiriman, dan bukti pembayarannya. Kemudian untuk bukti pembayarannya sudah tersedia tanggalnya, waktu, dan kemudian bisa melihat bukti pembayarannya. Tinggal klik ya. Kemudian ini tersedia menu button untuk kembali ke beranda dan lihat pesanan. Dan kita langsung lihat pesanan saja ya, seperti ini. Ini merupakan menu dari ini, halaman profil, menu riwayat pesanan ya, seperti ini. Untuk detailnya kita klik ini ya. Ya, untuk keranjang belanjanya otomatis akan kosong karena sudah kita lakukan proses checkoutnya. Ya, ini. Dan kemudian kita masuk ke bagian admin. Seperti ini. Di menu halaman dashboard utama, ini tersedia menu total penjualan, yaitu berapa rupiah, dan pesanan baru, dan pengguna yang terdaftar atau pelanggan. Dan untuk produk aktif di sini ada 6, dan ini merupakan pesanan terbaru yang tadi sudah kita lakukan proses checkout ya. Kita lihat pesanan ya, otomatis akan dilanjutkan ke bagian dan otomatis masuk ke halaman pesanan ya, seperti ini. Sebelum itu kita akan melakukan proses verifikasi. Nih, sudah tersedia ID, nama pelanggan, order ID, produk dipesan ya, gambarnya ya, bukti pengirim, bukti pembayaran seperti ini. Kita coba klik ya, sudah. Kemudian tersedia status tertunda, waktu pengiriman nih, dan aksinya. Bisa melihat detailnya, setuju, tolak, ataupun hapus. Di sini akan kita coba lihat detailnya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Ya, untuk metode pembayarannya tadi yaitu Dana, dan detail pesanan tadi dengan hashtag 129 ya, seperti ini, gambar, produk, quantity, harga satuan, dan subtotal. Kemudian kita coba setujui. Oke. Ya, otomatis statusnya akan otomatis disetujui. Yang kemudian yang akan masuk ke halaman pesanan. Ini. Itu yang tadi. Ini status verifikasi sudah approve, sudah disetujui. Dan ini bukti pembayarannya tadi. Ya, bisa diklik. Dan informasi terkait pesanannya sudah ada tersedia lagi di sini. Dan kita coba ubah status pesanannya di sini. Dan untuk metode pembayarannya bisa kita coba perubahan di sini.
karena hanya ada satu dana, yaitu transfer dana. Di sini kita coba klik, dan kemudian untuk status pesanannya kita coba bisa klik ubah menjadi dikirim. Ya udah, untuk status pesanannya otomatis menjadi dikirim. Setelah itu kita coba masuk ke halaman pelanggannya. Kita coba cek. Ya, otomatis status pesanannya diganti menjadi dikirim. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin lagi, dan saya akan menjelaskan berbagai fitur di dalamnya, yaitu produk, manajemen produk. Di sini tersedia menu pencarian. Ini, nah, karena tidak ada, kita coba klik reset. Ya, otomatis produknya akan muncul seperti ini. Dan untuk menambahkan produk baru, kita tinggal tambah di sini. Nah, tinggal kita tambah saja. Untuk kategorinya sudah tersedia tadi. Untuk deskripsinya tinggal isi sendiri di sini, stoknya, kondisi, untuk ukuran, size-nya, brand-nya, dan upload file-nya di sini. Dan kemudian tambah produk di sini. Setelah itu kita bisa melakukan edit dari produk yang sudah kita tambahkan tadi, seperti ini contohnya. Ya, seperti ini. Untuk mengganti foto tersebut kita bisa ubah melalui sini. Ya, kalau sudah, kita simpan perubahan, dan kemudian masuk ke bagian kategori. Kita bisa melakukan menambah kategori baru selain ini, dan tersedia juga menu pencarian kategori di sini. Ya, seperti ini. Dan juga kita bisa menghapusnya seperti ini. Kita coba hapus. Ya udah, sudah berhasil, sudah terhapus. Dan kemudian kita coba edit. Ya, seperti ini. Untuk deskripsinya bisa ditambah sendiri. Kemudian klik perbarui kategori ataupun batal, seperti ini. Ya, dan di sini sudah tersedia link untuk melanjut ke dashboard atau sebagainya. Coba klik, ya. Kemudian setelah menu kategori, kita akan masuk ke bagian menu pengguna, yaitu manajemen pengguna, siapa saja yang daftar. Dan juga bisa melihat kita sendiri untuk adminnya, ya. Dan juga tersedia menu pencarian di sini. Dan kemudian kita bisa coba edit seperti ini, ya. Ini kemudian kita coba bisa edit seperti ini. Nih, untuk coba ubah passwordnya bisa otomatis di sini melalui admin. Tinggal kita klik simpan. Udah. Dan untuk menghapus akun pelanggan bisa juga dari sini. Kita coba seperti ini. Nah, udah, sudah terhapus. Dan untuk si admin sendiri, setelah saya buatkan tampilannya, tidak bisa menghapus sendiri-sendiri seperti ini, dan bisa melakukan edit, ya, seperti ini. Kita bisa menambahkan nomor telepon, ya, seperti ini. Role-nya bisa kita ubah. Kita coba simpan. Nah, otomatis akan masuk seperti ini. Untuk menu pesanan yang tadi sudah tersedia menu pencarian.
Dan menu verifikasi sudah tersedia pencarian juga seperti ini, dan sudah bisa melihat bukti pembayarannya untuk memastikan apakah sudah bisa diverifikasi. Kemudian laporan keuangannya. Ini karena tadi belum kita ubah status pesanannya menjadi selesai. Ini kalau kita ubah menjadi selesai, nanti dia akan masuk otomatis ke laporan keuangan seperti ini, yang dimana untuk laporan keuangannya sudah tersedia berbagai filter dari penjualan bulanan pada tahun 2025 di sini. Dan untuk ini sudah otomatis akan menambah sendiri tiap pergantian tahun. Ini untuk filternya sudah tersedia. Nah, untuk penjualan per kategori dan produk terlaris. Dan kemudian akan kita lihat bagian menu pengaturan pembayaran ya, seperti ini. Kita bisa menambah metode pembayaran baru seperti ini. Untuk nama metodenya, contohnya seperti transfer bank, dana, OVO ataupun tunai. Ya, seperti ini kalian bisa membaca sendiri dan isikan sendiri. Dan saya hanya bisa mendemokan saja. Ya, seperti ini merupakan fitur untuk mengupload gambar dari QR code-nya kalau ada. Dan ini merupakan status dari metode pembayaran, apakah di setel aktif ataupun tidak aktif. Ya, seperti ini. Kita coba batalkan saja karena sudah ada ya, seperti ini. Untuk ID dari metode pembayarannya itu 3. Untuk nama metode pembayarannya transfer dana, nama tampilan ini dana. Untuk nama akun dari dana itu Windy, dan nomor telepon atau rekeningnya. Untuk bank atau layanan penyedia itu dana di sini, dan QR code-nya di sini. Kita coba ketik, kita coba lihat ya, seperti ini. Dan untuk catatannya ya, tadi mohon transfer sesuai total pesanan ya, seperti ini. Ya, bisa kita ketikkan di sini seperti itu. Nanti akan otomatis masuk di sini. Untuk statusnya aktif, dan kemudian kita coba ubah. Nah, ini seperti ini. Ini merupakan tampilan editnya untuk pengaturan pembayaran ya, untuk transfer dana. Ini kita coba simpan saja. Nah, ini merupakan hasil dari aplikasi yang sudah saya buat. Kita coba menambahkan metode pembayarannya seperti ini, contoh.
seperti ini untuk contoh QR code-nya. Kita bisa tambahkan, kita coba cari saja. Kita coba cari, kita bisa ambil ini, kita coba kita save gambarnya, kan kita simpan di sini saja. Kita ubah namanya menjadi Oppo misal, save, dan kita coba tambahkan. Ya, ini open, dan kemudian untuk statusnya kita coba menjadi aktif, simpan. Ya udah selesai seperti ini. Dan catatannya yang seperti kita ketikkan tadi seperti ini. Untuk melihat hasilnya kita coba masuk ke halaman pelanggan. Ya, sini kita coba melakukan proses checkout lagi. Ini kita lanjutkan. Untuk metode pembayarannya kita coba lihat nih, seperti ini yang baru. Ya, kalau sudah, ya seperti itulah aplikasi yang sudah saya buat. Dan selanjutnya kita akan masuk ke halaman home-nya. Seperti ini. Ya, untuk kategorinya bisa dilihat seperti ini. Untuk cardigan ya seperti ini sudah tersedia. Dan untuk produknya yang tadi misalnya sudah kita lakukan proses checkout, dan otomatis stoknya akan habis seperti ini, kosong. Dan ada tulisan stok habis dan tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dimasukkan ke keranjang lagi. Ya, seperti ini. Ini untuk produk yang tidak ada atau sudah habis ataupun memang tidak ada. Dan untuk filter lainnya tersedia produk terbaru, produk lama, stok tersedia dan stok habisnya. Ya, seperti ini. Dan untuk stok yang habis di sini sudah tersedia seperti ini contohnya yang tadi sudah kita lakukan proses checkout. Nah, seperti ini bisa dilihat sendiri ya. Kita coba cari produknya. Kita cari aja yang ini, cardigan, ini banana misal. Nah, otomatis ini akan masuk ya. Dan juga bisa kita ketikkan cardigan. Coba cari. Ya, ini sudah tersedia. Hanya ada satu. Ya, seperti ini. Kita coba cari hoodie. Ini sudah tersedia ya. Dan untuk footernya sudah ada di sini. Voltesa 2025 dan nama tokonya. Ini untuk
produk lama di sini akan otomatis terisi. Jika sudah lebih dari 1 bulan, ini akan otomatis masuk untuk produknya. Cukup sekian proses mendemokan aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.